Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berkumpul kembali, khususnya hamba-Mu Tuhan beserta dengan umat-Mu, bersama-sama beribadah setelah 1 bulan Tuhan berlalu. Hamba-Mu mengalami sakit, sungguh Engkau baik Tuhan, beroleh kesempatan kembali untuk melayani Engkau. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, khususnya lewat kesaksian hidup hamba-Mu Tuhan dalam 1 bulan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyambutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu boleh berjumpa kembali setelah selama 1 bulan persis ya. Tanggal 18 terakhir saya pelayanan. Satu bulan persis saya mengalami proses kesehatan. Saya akui di hadapan Bapak Ibu, ini karena Tuhan sayang saya. Dia menghajar saya karena saya anaknya. Firman yang saya sampaikan itu harus saya jalankan. Dia menghajar saya, dia menegur saya, karena saya anak yang dikasihinya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Dia tidak menghakimi kita lagi. Saya bebas dari penghukuman, tetapi saya tidak bebas dari ganjaran sebagai anak-anaknya. Kenapa saya katakan saya dihajar oleh Tuhan? Karena saya berulang kali mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Saya berulang kali ditegur oleh istri anak saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi saking banyaknya kebenaran firman Tuhan, saya belum bisa melakukan semuanya. Jadi saya bilang, ini teguran, ini hajaran, ini ganjaran kepada saya anaknya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar 2-3 bulan terakhir ini. Nah, itu melalui apa? Kejadiannya adalah ada luka kecil di kaki saya, di telapak kaki saya sebelah kanan. Mungkin belum semua Bapak Ibu tahu ya.
saya cerita sedikit. Jadi saya itu penyakit gula kering, biasanya cepat sembuh. Lalu saya obatin, lalu sudah mulai mengecil. Lalu pergilah pelayanan yang ke Teluk Dalam, ke Nias itu, kemarin ke Barus, lalu ke Baligi. Pulang dari sana, sembari pelayanan juga tetap saya obatin. Pulang dari sana juga belum sembuh. Nah ini kok agak lama ya. Lalu saya berkebun biasa, lalu masuklah kotoran. Itulah yang membuat infeksi. Hanya dalam tempo 2 minggu mengalami pembusukan. Dalam tempo 1 minggu terakhir itu cepat merambah. Jadi itu yang membuat harus diamputasi pertama 2 jari kanan yang bawah. Bapak Ibu sudah lihat di video. Nah, 10 hari setelah itu, selama 10 hari saya mengalami demam, saya mengalami meriang, sampai pernah saya 2 kali demam 40,2 derajat Celcius. Saya tidak sadar diri, saya ngompol di celana. Saya dilarikan ke rumah sakit untuk kedua kalinya. Lalu, oh ya, saya cerita yang pertama dulu. Ketika yang pertama diobati, ada anak abang saya, bapaknya dulu pernah juga mengalami sakit gula yang parah, kakinya juga udah mau busuk seperti itu. Diobati pakai madu sama gula, sembuh sekalipun lama. Nah, lalu dibuatlah itu di kaki saya. Tetapi saya melihat atau istri melihat luka itu nggak hanya di lubang yang kecil itu aja, sudah merambah dia ke dalam. Nah, jadi dibawa ke Ibu Susan, dibeleklah, dibongkarlah sama Ibu Susan. Lalu Ibu Susan menggunting daging yang sudah menghitam. Lalu besoknya dibawa, sudah tumbuh daging merah, udah bagus. Tapi ketika besoknya dibawa lagi, itu sudah 2 jari kaki jari manis sama jari kelingking itu sudah menghitam. Jadi Ibu Susan juga menganjurkan segera dibawa ke rumah sakit. Kita pun sejahtera, karena nanti luka diabetes itu cepat merambahnya. Jadi diceklah di rumah sakit, diceklah 5 jari itu, tinggal 3 jari yang berfungsi. 2 jari wajib diamputasi. Saya bilang, waktu itu dipanggil istri saya, diminta persetujuan oleh dokter. Lalu istri saya minta pendapat saya, mana yang terbaik, lakukanlah. Lalu diamputasi lah. Besoknya ya diamputasi lah. Hari Rabu diamputasi lah 2 jari itu. Lalu dibelek bagian tengah. Lalu Bapak Ibu sudah lihat videonya ya. Lalu disuruh pulanglah. Setelah 2 hari operasi disuruh pulang. Lalu direkomendasikan ke sebuah klinik untuk menyucinya sekali 2 hari atau sekali 3 hari. Nah, itu yang saya meriang luar biasa, karena harus dipencet keluar nanahnya. Dan Bapak Ibu sudah lihat di videonya, dagingnya itu kan tercerai-berai. Itu luar biasa.
Sebab itu tidak dibius Bapak Ibu. Itu dibersihkan. Saya sampai meraung-raung memeluk istri saya. Apapun yang kau lakukan Tuhan dalam hidupku, yang terbaik. Lalu setelah 3 kali dengan biaya yang tinggi ke klinik itu, setelah 3 kali saya terus hampir tiap hari meriang karena luka itu, luka diabetes juga kan belum selesai. Lalu hari Jumat malam, itulah yang saya bilang tadi, saya sudah pingsan. Saya demam 40,2. Saya pipis di celana pun gak sadar lagi. Lalu dibawa ke rumah sakit. Lalu dianalisa kembali. Lalu dicek jantung, dicek paru-paru, supaya bisa, atau juga kadar gula, supaya bisa diamputasi. Lalu dokter pun bertanya kepada istri, apakah siap untuk diamputasi? Saya bilang, saya siap. Gak ada satu keberatan hati pun. Gak ada sedikit pun keberatan hati. Nanti saya beritahu jawabannya. Ternyata apa yang membuat saya tidak keberatan, bukan karena apa. Ternyata itu karena telah terbangun rohani yang sekian lama. Saya cerita langsung, ayah saya lupa. Ketika besoknya hari Rabu mau operasi amputasi, sampai di sini, sampai di sini Bapak Ibu. Abang saya nangis. Abang saya yang paling tua ditimbang, dia nggak rela. Apakah kamu rela deh kakimu dipotong diamputasi? Kenapa kamu begitu Bang? Saya sendiri yang mengalami. Saya tidak mengalami keberatan. Apa yang terbaik dari Tuhan, itu saja. Tubuhku ini bukan milikku lagi. Tubuhku ini bait Allah. Apapun yang dilakukan Tuhan lewat kejadian dalam hidupku, aku rela. Nah ternyata apa yang membuat saya bisa dengan ringan sekali, tanpa ada sedikit pun keberatan untuk diamputasi kaki. Ini rahasianya Bapak Ibu. Roh Kudus menerangi hati saya. Oh ternyata karena kamu tidak menghendaki apa-apa lagi di dunia ini. Saya begitu terharu ketika Roh Kudus menerangi hati saya. Ternyata karena kamu tidak menghendaki apa-apa lagi. Hidupmu hanya engkau persembahkan untuk menjadi seperti Kristus. Engkau tidak menghendaki apa-apa lagi. Sekalipun kakimu diamputasi, mau apapun yang diambil dari hidupku, aku tidak keberatan lagi. Saya betul-betul menikmati firman itu. Saya benar-benar gak keberatan sedikit pun. Ada teman-teman saya di Mitra datang. Dia juga bertanya, sedih setelah pulang ke rumah. Mereka juga bertanya, sekalipun Pak Pendeta, tapi kita masih banyak meragukan, apakah Pak Pendeta rela kakinya diamputasi. Setelah mereka cerita panjang lebar dengan pertanyaannya, saya jawab,
saya rela. Nah, minggu kemarin Pak Aris sudah cerita ya, 2 minggu sebelum kejadian amputasi, dia mimpi kita sedang naik gunung, lalu kita sedang menjalani jalan yang kecil, tapi ada orang banyak menjalani jalan yang besar. Tetapi ini dikatakan jalan orang-orang kudus. Waktu dia telepon saya sebelum datang ke Batam, dia cerita itu, benarlah itu Pak. Saya kadang merasa sendirian. Jalan yang saya tempuh ini jalan yang jarang dilewati. Buktinya, ada 3, 4, 5 kali saya posting kebenaran firman Tuhan di grup hamba-hamba Tuhan. Paling hanya 2-3 orang yang meresponi. Jarang ada yang meresponi. Hanya dicuekkan begitu saja. Padahal kalau ada postingan yang hahaha itu langsung disambut. Jadi saya merasa sendirian. Jadi waktu dikatakan Bapak itu menjalani satu jalan yang disibak, berumput, jalan kecil, dan itu adalah jalan orang-orang kudus. Saya benar-benar aminkan itu. Saya kadang merasa sendirian. Mari kita buka dulu Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Kita baca sama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kembali ke ayat 21. Ketika saya mengalami krisis, saya mengalami amputasi. Amputasi yang pertama itu sangat melelahkan. Masuk jam 2 siang, baru sebelum masuk ruang operasi harus menunggu 2 jam dalam keadaan lapar. Puasa dari jam 8 pagi. Lalu masuk ruang operasi, menunggu kira-kira 1,5 jam. Baru masuk ruang operasi semuanya kira-kira 1,5 jam. Jadi 5 jam prosesnya. Itu benar-benar saya bergumul dengan rasa lapar. Dan saya hanya bilang, Tuhan, tolong aku. Kalau Engkau sampai bisa mati di kayu salib, saya pun mau mati bersama dengan Engkau, Tuhan. Berikan aku kemampuan. Tetapi kalau memang ini masanya, Engkau ambil, Tuhan. Enggak apa-apa. Saya enggak ada keberatan sedikit pun, Bapak Ibu, untuk meninggalkan dunia ini.
Sebab banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah menuntun kita bahwa di rumah Bapa banyak tempat tersedia. Di rumah Bapa itu tidak ada lagi penderitaan, yang ada hanyalah kebahagiaan. Jadi dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus didesak dari dua keadaan. Dia mau pergi ke rumah Bapa atau dia mau menghasilkan buah. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan, ketika saya mendengar jemaat, ada beberapa jemaat yang mengatakan, Pak, kami masih merindukan dipimpin oleh Bapa, dituntun oleh Bapa, dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi dewasa, supaya kita sama-sama masuk ke langit bumi yang baru. Jujur Bapak Ibu, inilah kebahagiaan saya yang terutama dari Bapak Ibu. Kalau kita sama-sama masuk ke langit bumi yang baru, ke Yerusalem baru. Ketika di antara Bapak Ibu, saya tahu ada yang merindukan luar biasa kasih pelayanan yang saya gembalakan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu kesempatan masih berbuah di hadapan-Mu. Itu masih Kau berikan kepada aku untuk memenuhi panggilanku sebagai Yosua, membawa umat yang digembalakan masuk tanah perjanjian. Amin Bapak Ibu. Amin. Jujur, ini kabar sukacita. Ini kabar yang membuat saya kuat. Ini yang membuat saya tetap semangat, Bapak Ibu. Ini yang membuat saya semangat untuk hidup. Karena Bapak Ibu masih merindukan bersama-sama untuk kita mencapai garis finish. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita sudah kenyang dengan kebenaran firman Tuhan. Menderita karena kita tahu penderitaan yang kita alami mengikut Tuhan tidak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Ayat terakhir, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, saya belum plong karena paru-paru saya masih ada cairan di kiri kanan, jadi saya belum plong berbicara banyak-banyak. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Ini jaminan firman Tuhan Bapak Ibu. Kemuliaan yang akan kita terima. Bahkan di ayat 17 berkata, sama seperti kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada anaknya yang sulung, bukan lagi anaknya yang tunggal, tapi yang sulung di antara saudara-saudaranya, di antara kita yang mau hidup seperti dia, hidup menderita seperti dia. Kemuliaan yang sama dijanjikan kepada kita. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, kalau yakin kebenaran firman Tuhan ini, jadi ada satu pengalaman yang serius, pengalaman yang sangat indah selama sakit ini, yaitu begini: tidak ada satu keraguan sedikit pun di hati saya untuk kaki saya diamputasi. Karena apa tadi? Karena saya tidak mengharapkan apa-apa lagi di dunia ini. Demikianlah halnya kita meyakini firman Tuhan, termasuk ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita, jika kita mau rela menderita, hidup seperti Dia, itu akan diberikan kepada kita, saudara-saudaranya yang sulung. Amin Bapak Ibu. Jadi ada beberapa jemaat yang tiap hari memperhatikan saya, yang membawa makanan ke rumah sakit, dan juga yang datang ke rumah berdoa. Dan saya juga yakin semua jemaat berdoa menopang saya. Ada yang menopang berupa semangat, ada yang menopang lewat dana. Diberkatilah Bapak Ibu, karena kita berjuang bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Saya tidak bisa membalaskan itu semuanya. Kami sekeluarga menerima dengan sukacita topangan Bapak Ibu, terutama kasih daripada Bapak dan Ibu. Itu yang bisa saya rasakan, itu yang tidak bisa saya lupakan. Melalui proses penderitaan ini juga kami keluarga dipulihkan. Memang keluarga terus dipulihkan. Istri saya dan anak saya secara khusus berhasil. Kalau dua anak saya, Abigail sama Sharon, karena sibuk kerja, mereka berdua tiap hari. Tidak bisa saya gambarkan Bapak Ibu. Ganti pampers malam-malam. Menemani saya di rumah sakit. Saya tidak bisa membayangkan. Masih ada beberapa waktu ini ya. Jadi begini, ternyata rahasia dari
kita dikembalikan menjadi serupa dan segambar dengan Allah adalah di Kejadian 1 ayat 26 itu. Saya renungkan di rumah sakit. Ada proses berjenjang masuk pernikahan. Ada orang yang memilih sembarangan. Ada orang yang memilih cara berdoa supaya tepat. Apakah ini pasangan hidupku atau tidak, Tuhan? Nah, apapun alasan untuk diberkati pemberkatan nikah satu pasang, apapun alasannya, ketika sudah diberkati oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kecuali karena kematian. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu. Ternyata waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pertama kali adalah di dalam keluarga. Marilah kita ciptakan mereka serupa dan segambar dengan kita. Jadi serupa dan segambar dengan kita bisa dicapai lewat keluarga. Ada banyak orang punya mimpi berkeluarga untuk bahagia. Ternyata tujuan berkeluarga bukan untuk berbahagia, tetapi untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Di sanalah terjadi saling proses. Di sanalah dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Di sanalah kita dipimpin mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, bukan saling menuntut. Biasanya pasangan mencari seseorang yang tepat untuk dirinya. Ternyata rahasianya terbalik. Bukan kita mencari orang yang tepat untuk kita, tetapi kitalah yang menjadi orang yang tepat bagi pasangan kita, sehingga kita bisa menggenapi untuk saling memproses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita jangan saling menuntut. Jadi lewat proses penderitaan yang saya alami selama 1 bulan ini, di sana saya melihat istri saya belum pernah melayani saya sedemikian rupa. Anak saya secara khusus Grasio belum pernah melayani saya sedemikian rupa. Lalu saya nikmati, saya bilang, terima kasih, terima kasih anak, kalian melayani papi. Jadi di sana saya dipulihkan, kasih kami semakin dipulihkan, makin dikuatkan satu dengan yang lain. Jadi kesempatan ini adalah pemulihan juga atas keluarga, pemulihan juga atas kita jemaat, pemulihan kita kepada Tuhan. Kita nanti akan beroleh kesempatan kedua. Kita akan tancap gas. Kita akan berlomba berlari bersama-sama untuk masuk tanah perjanjian sesuai dengan komitmen Bapak Ibu. Kami masih merindukan Bapak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jujur Bapak Ibu, tidak ada lagi yang membahagiakan saya kecuali karena satu, itu membawa Bapak Ibu masuk tanah perjanjian. Enggak ada lagi kebahagiaan di atas saya yang lain. Tidak ada lagi. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu, jangan ada yang meragukan sedikit pun lagi
kebenaran firman Tuhan. Mari kita nilai. Kalau kita masih meragukan kebenaran firman Tuhan, mari kita uji. Semua pengujian terhadap firman Tuhan, baik pengujian pada khotbah-khotbah yang di YouTube, kalau tidak menuju dewasa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, kalau tidak membawa masuk tanah perjanjian, itu penyesatan. Mungkin penyesatan mula-mula benar dari sini ke muka kuning, tetapi dia mau ke Batam Center, akhirnya ujungnya dia melenceng ke Tanjung Priok. Jadi seolah-olah dia menjalani dengan tepat, tetapi ujungnya belok. Ujungnya kepada berkat-berkat, ujungnya kepada ya berkatlah bisa dibilang. Itu rata-rata penyelewengan gereja di akhir zaman. Padahal tadi kita membaca, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Karena lewat menderita bersama dengan Kristuslah satu-satunya cara menerima kemuliaan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya panggil para pelayan, kita masuk perjamuan kudus. Kasih
dari tempat yang maha tinggi yang sudah hadir di dalam hidup kami. Kasih itu mengalir terus Tuhan sampai kepada kekekalan, karena Engkau telah menyerahkan hidupmu bagi kami. Engkaulah kasih Bapa yang terindah. Engkaulah kasih Bapa yang tidak habis-habisnya. Engkaulah kasih Bapa yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih pengorbananmu di kayu salib. Kami mau menikmati tubuh dan darahmu lewat perjamuan ini. Engkau berfirman kepada kami ketika kami duduk seperjamuan dengan Engkau, biar kami boleh mengingat pengorbananmu Tuhan. Tubuhmu yang tercabik-cabik, darahmu yang tercurah, terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darahmu, menikmatinya sebagai makanan dan minuman yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan para pelayan-pelayan-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Kami mau duduk seperjamuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan dijalankan. Kita bawa kembali pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir
Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah roti perjanjian baru bagi kamu. Perbuatlah ini. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang sebentar lagi kita akan makan, adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita, yang sebentar lagi kita akan minum, adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Tubuhmu dan darahmu adalah benar-benar makanan bagi kami, yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Kami bersyukur lewat perjamuan ini kami mengalami koinonia, persekutuan antara tubuh kami dengan tubuhmu, antara darah kami dengan darahmu Tuhan. Dan sudah ada jaminan 2000 tahun yang lalu Engkau telah menebus, Engkau telah menyempurnakan kami di dalam roh kami, dan akan menyelamatkan kami dalam jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur lewat tubuh dan darah-Mu kami juga mengalami pemulihan, kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami telah menerima kesembuhan yang telah Engkau berikan 2000 tahun yang lalu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berkati umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh berada di dalam penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan penyediaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak muda, anak-anak sekolah, maupun anak-anak balita, atau juga anak-anak di dalam kandungan Tuhan. Berkati Tuhan yang bekerja, yang berusaha. Engkau memberkati, karena kami bekerja, semua kami lakukan sama seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya meminta satu orang berdoa untuk kesembuhan saya, pemulihan selama proses 3-4 bulan ini untuk kaki saya. Nanti setelah 3-4 bulan saya boleh memakai kaki palsu dan boleh beraktivitas seperti sedia kala kembali. Dalam proses ini masih ada gangguan di dalam paru-paru saya.
masih ada kadang-kadang berdenyut di kaki. Memang kemarin telah diperiksa terakhir, jahitan telah dibuka sebagian, setengah. Hari Rabu ini dibuka semuanya. Semua sudah kering memang, tapi biarlah proses ini berjalan dengan sempurna. Mari saya minta satu orang dari Bapak Ibu menopang berdoa untuk saya sebelum saya lepaskan doa berkat. Biar kita bersama-sama mengangkat tangan kita, mengangkat kepala kita di dalam pemulihan. Aba ya Bapa, ini kami umat-Mu, gereja-Mu, datang menaikkan syukur kami kepadamu buat jalan-jalan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat semua apa yang kami boleh lalui di dalam Tuhan. Lewat respon kami, cara berpikir kami yang baik dan benar, mendatangkan yang baik bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama mengangkat tangan kami menopang Bapak Gembala kami di dalam proses pemulihan Tuhan. Biarlah Engkau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan yang baik Tuhan bagi setiap kami, terkhusus Bapak Gembala kami Tuhan. Buat kaki yang baru menjalani amputasi Tuhan di dalam pemulihan, biar semuanya boleh berjalan dengan normal Tuhan di dalam 3-4 bulan ini Tuhan, seperti dapat dokter. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan memulihkannya Tuhan, baik juga di dalam tubuh, di dalam paru-paru, apapun ya Tuhan yang masih menghambat kesehatan Tuhan. Bapa, bilur-bilur-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami terlalu percaya Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Hijaukan jalan acara itu baik bagi kami Tuhan. Dengan rendah hati, dengan hati yang mengasihi kami berkata, jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, sebab kehendak-Mu itu baik bagi kami Tuhan. Kehendak-Mu itu baik bagi kami, terlebih bagi-Mu Tuhan. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Diberkatilah Bapak Gembala kami di dalam pemulihan, di dalam kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami juga sekalian Tuhan yang butuh jamaah Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap kami, menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya dan sungguh percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam setiap kami, mendatangkan yang baik bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang memberkati kami, terpujilah nama-Mu Allah yang memulihkan kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi-Mu lah pujian, Bagi-Mu lah syukur kami. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dari Roh Kudus. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pengumuman dari diaken sembari saya ke pintu untuk menyelami.